momen saya ke Bali itu tuh momen ketika sastra di Bali itu berkembang seperti ke puncak kebergairahan itu mungkin sama seperti di Jogja di zaman PSK, minimal begitu bandingannya. Nah, jadi itu efek dari bagaimana datang ke satu wilayah itu saya memaknai memberi nuansa, memberi aksentuasi yang berbeda itu. Sehingga ketika saya di Bali dengan perkembangan yang mungkin aktivitas dan sejarah komunitasnya mungkin belum sepanjang Jogja, saya mendapat sesuatu yang lebih khas gitu, yang lebih khas. Jadi ketika sampai di Jogja, ya di Padang atau Sumatera Barat dengan kultur Minang yang perantau itu, saya kira persoalan keluar itu termasuk persoalan mudah. Karena memang setiap anak biasanya yang udah merasa dewasa atau tamat sekolah menengah aja lah, itu udah jalan utama itu memang ke perantauan itu. Nah, itu umumnya minimal di generasi saya ya belakangan mungkin ada perubahan-perubahan juga karena sudah masalah infrastruktur, masalah fasilitas segala macam sudah berbeda-beda, masuk pandangan orang terhadap rantau itu. Tapi periode saya terakhir itu saya masih merasakan persoalan itu gitu. Bahkan juga ada di generasi saya itu yang sebenarnya belum siap merantau, tapi karena ada semacam kultur itu, mau tidak mau mereka harus keluar juga karena sepanjang gitu kan. Itu saya pernah mencatat juga dalam beberapa fragmen novel saya itu tentang bagaimana mengibaratkan kalau mereka seolah belum siap mengepak terbang itu, tapi karena pola tradisi itu mereka juga harus keluar. Nah, persoalan muda. Tetapi persoalan muda ini juga tidak bukan keluarnya mudah, tapi nanti ketika berada di luar atau mau masuk kembali itu juga perkara yang tidak mudah itu. Nah, persoalannya di rantau orang Minang itu sebenarnya kan lebih rantau personal ya, kalau saya melihat. Dia bukan rantau kolektif, meskipun di dalam kegiatan-kegiatan seremonial itu mereka seolah berkumpul semua. Tapi kalau udah di rantau itu relatif menyebar, biasanya begitu. Makanya kan tidak ada kampung Padang misalnya di perantauan seperti kampung Bugis atau kampung Jawa misalnya itu. Nah, itu personal. Nah, karena personal itu juga persoalan yang dihadapi pasti juga lebih masuk ke dalam kan, ke dalam. Baik untuk mencoba menjalani apa yang dialami itu renungan-renungannya. Dan kalaupun berbagi, kalau saya merasa lebih enjoy berbagi dengan kawan dari wilayah lain yang bekerja sama Padang misalnya gitu. Nah, setidaknya itu yang coba saya rasakan. Nah, jadi pintu keluar itu otomatis sudah terbuka ya ketika saya begitu tamat sekolah menengah atas itu. Nah, itu sudah terbuka. Nah, persoalannya kan mungkin memang motivasi orang kan mungkin berbeda-beda. Motivasi yang lebih sifatnya yang lebih praktis gitulah. Kalau yang motivasi secara kultural itu kan atau filosofis itu sudah jelas itu kebentuk sejak awal. Tapi mau tidak mau kan juga itu digerakkan oleh motivasi yang lebih praktis atau pragmatis mungkin itu. Nah, kalau bicara itu kan persoalan melihat juga kepada minat, keinginan apa yang mungkin bisa dilakukan itu. Nah, saya melihat pada waktu itu kalau kawan-kawan yang lain dengan motivasi ada yang mencari kerja mereka misalnya itu. Ada juga yang mendaftar menjadi tentara atau polisi. Angkatan saya itu banyak sekali menjadi tentara atau polisi, banyak gitu. Nah, saya tidak punya minat ke tentara, ke institusi. Sementara bekerja kantor saya juga belum membayangkan itu. Nah, saya kembali ke diri bahwa selama bangku sekolah sejak SMP, kemudian SMA, saya sudah mulai gemar menulis meskipun di buku-buku tulis. Kemudian yang paling bagi saya sekarang agak fenomenal itu yang membuat buku tulis bintang 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 obor gitu ya.
Itu saya gunting, kemudian dibikin dalam format novel, dikasih ilustrasi. Saya menulis di sana itu. Itu zaman-zaman SMA. Di SMP sudah mulai. Di SMP itu beredar di kalangan kawan-kawan sekolah maupun di kalangan guru itu. Benar. Nah, ketika saya berhadapan dengan pintu keluar itu, apa yang ada pada saya, sejumput yang ada pada saya kan harus saya maksimalkan. Nah, itulah yang saya melihat itu gitu. Makanya ketika saya kemudian ke Padang, di Padang saya mencari oase yang kira-kira bisa mempertemukan saya dengan bagaimana membawa bakat ini untuk keluar gitu. Nah, di sanalah kemudian saya bertemu dengan kawan-kawan dari berbagai kota di Indonesia, karena waktu itu di Taman Budaya ada event itu ya, Alek Taraju itu dia lakukan, diadakan oleh satu komunitas di Padang, komunitas Yayasan Taraju namanya. Dan saya ikut Taman Budaya itu dan bertemulah banyak kawan, ada yang dari Banten itu juga ada, dari Banjarmasin, dari Bali, Jakarta itu. Nah, dari Bali agak khusus karena pertama jumlah mereka relatif banyak itu. Kemudian mereka juga bercerita yang membuat saya antusias itu, terutama tentang umbu itu. Di sana diceritakan cara mereka belajar itu, saya membayangkan tidak ada target-target yang membebani gitu. Nah, saya kira ini menarik untuk di ini gitu. Nah, dengan jalur itulah yang dengan sejumput masa yang upaya yang coba saya bangun di SMA, di SMP itu, saya coba keluar. Jadi modalnya minim sebenarnya dari segitu, yang mungkin agak berlebih semangat atau mungkin tekad, jika bukan dikatakan nekat gitu. Jadi itu akhirnya itulah yang bawa saya keluar dari garba arahi Minangkabau itu yang memang harus keluar itu gitu, dari rahimnya itu. Ya, itu karena ketemu dengan kawan-kawan di Bali yang saya lihat waktu itu rombongannya paling progresif ya. Jumlah pemenang paling banyak. Ada Arianto Raba, ada Tan Yoi, Kalanda Selendra, ada Fajar Arcana, ada si Agung Bawantara gitu. Banyak, dan di diskusi-diskusi saya lihat paling aktif gitu. Nah, itu kan satu hal yang mencolok gitu ya. Saya lihat banyak rombongan dari Bali, kemudian mereka juga aktif gitu. Sehingga itu menarik minat saya gitu apalagi ketika saya dengar cerita mereka dan kemudian saya merapat ke mereka terbuka sekali menceritakan itu. Salah satu yang menarik itu mereka menyebut ada Sanggar Minum Kopi, ada Frans Najira, ada Ambulando Peranggi gitu ya. Ada nama-nama penyair Bali yang lain yang sebelum saya kenal waktu itu. Ketika menyebut pola-pola penulisan umbu yang dikatakan ada nanti kita ada kompetisi dulu di gitu, sesama seangkatan kompetisi, setelah kompetisi sekian baru nanti naik kelas ke parade gitu, nanti naik itu lama itu katanya itu sampai ke parade, nanti baru naik ke posbud sampai nanti untuk soloran gitu kan. Nah, itu kayak permainan, menarik juga gitu kan. Nah, kebetulan di Padang sendiri ada seorang penyair yang ngomong yang lebih kurang kayak umbu juga, namanya Rusli Marzuki Saria. Nah, kita di sana tua muda manggilnya Papa gitu. Dia redaktur haluan minggu gitu. Dia mengasuh ruang sastra. Dan waktu diasuh oleh beliau itu, haluan itu menjadi menjadi ruang bersama untuk penyair Sumatera lah, boleh dikatakan itu, khususnya Sumatera Tengah itu. Jadi banyak sekali di sana karya-karya. Nah, saya juga udah mulai 1-2 mengirim karya di situ gitu. Dan lebih dari itu, pola pengasuhan Papa itu yang familiar itu, ada cara-cara dia datang gitu, dengan meskipun usia dia tapi masih kelihatan semangat muda gitu kan. Nah, saya membayangkan dua hal yang dengan umbu ini kayak mirip ini dengan apanya gitu. Nah, tapi kan kalau dengan Papa ada berapa kali ketemu dan ya penasarannya kan gitu, kawan-kawan Bali cerita umbu, saya juga penasaran itu. Nah, itu yang buat saya kemudian
yang secara teknis bertemu dengan komunitas penyair Bali ini yang menjadi tiket masuk saya gitu. Yang kebetulan sebagai penjaga tiket mereka juga sangat terbuka gitu. Ketika saya bilang mau ke Bali, ya mereka menerima. Kau bisa disangkar aja dulu sementara gitu. Kalau ada kerjaan sambil kerja gitu misalnya. Nah, itulah aku dengan si Ricky dulu yang berangkat saya, Pak. Meskipun yang bertemu dan yang bangun relasi pertama dengan mereka itu saya. Gitu. Cuma waktu itu saya masih ada urusan studi di Padang sedikit yang belum selesai kena ujian, jadi Ricky dulu berangkat. Baru beberapa bulan saya menyusul itu. Nah, memang di sana saya merasakan penerimaan dan suasana seperti yang diceritakan itu. Suasana yang diceritakan itu dengan sanggar minum kopi itu kan terletak di tengah kota ya, dekat ke Pasar Kumbasari, di rumahnya Pan Lioi gitu. Nah, jadi kita mengumpul di sana siang atau mungkin malam gitu. Jadi menjadi kehidupan itu berdenyut 24 jam gitulah dengan romantika kepenyairan waktu itu. Nah, apalagi pada periode itu kan memang di banyak kota di Indonesia kantong-kantong budaya yang menjadi satu ini ya sangat semarak itu, sedang bertumbuh dengan bagus itu. Meskipun mereka menerbitkan antologi bersama, antologi puisi, cerpen, novel itu sederhana sekali gitu, belum kayak standar offset kita sekarang itu. Buku kadang di print, kadang di gitu, sederhana sekali. Tapi jalan komunikasi antar komunitas jalan gitu. Nah, salah satu juga yang membuat suasana sastra itu bergairah itu kan lomba-lomba oleh komunitas gitu kan. Saya minum kopi nggak ada lomba cipta puisi se-Indonesia gitu. Nah, hadiah uangnya tidak seperti sekarang. Sekarang kan lomba-lomba kan biasanya pancingannya uang gitu ya Pak. Itu hadiahnya biasanya antologi, itu bukunya antologi, kemudian itu dijadikan bahan untuk lomba baca puisi di kalangan anak-anak SMA atau umum se-Bali, ada juga yang se-NTB gitu. Nah, itu yang dan kemudian juga yang menjadi garansi peserta bergairah ikut itu saya kira juga bukunya meskipun sederhana tapi digarap serius itu. Nah, kemudian juri mungkin juga menjadi satu ini, ada Umbu yang jadi juri, ada Frans Najira gitu, kawan-kawan penyair Bali yang lain yang lebih muda itu mungkin juga ini gitu. Nah, sehingga ketika menyebut lomba cipta puisi se-Indonesia misalnya, apa yang diadakan oleh Sanggar Minum Kopi itu salah satu rujukan gitu. Nah, di saya karena ada kegiatan-kegiatan semacam itu ya merasa pendapat pengalaman baru tentu saja. Di Padang itu mungkin baru sepotong kecil yang saya dapatkan karena saya tidak lama di Padang waktu pertama SMA ya. Nah, di Bali saya melanjutkan itu sehingga gairah yang seharusnya muncul di Padang kali itu karena sempat terpenggal oleh harus keluar itu langsung tersambung ketika ada di Bali gitu. Mungkin akan berbeda jatuhnya kalau misalnya suasana yang saya dapatkan ternyata berbeda dengan apa itu yang saya bayangkan itu. Nah, itu bisa juga sebaliknya. Nah, tapi takdir berkata lain, sana itu memang ada suasana yang sangat mengasihkan. Saya juga berapa waktu udah langsung bisa ketemu Umbu, ketemu Pranjia dan yang lain-lain gitu. Jadi pintu masuk ke Bali menurut saya dari segi berdasarkan kegairahan waktu itu gitu ya, relatif mudah juga. Mudah juga karena ada penerimaan yang baik, kemudian ada Umbu yang menyatukan secara orang-orang itu secara bersama-sama gitu. Nah, itu saya kira tidak terlalu sulit dalam tingkatan itu gitu kebalikan. Nah, yang kemudian menjadi tantangan tentu karena bagaimanapun kan sastra itu personal, meskipun kita habis ngumpul ketika menulis atau ketika kan kembali ke ruang masing-masing gitu. Nah, itu ujiannya memang ketika seberapa bisa mengelola dari kebersamaan kemudian menjadi personal gitu, bolak-balik itu gitu. Nah, kebetulan di Sanggar Minum Kopi itu udah menariknya ada tradisi sparring partner. Sparring partner itu memang saya datang ke Sanggar itu ketemu dengan salah seorang di sana itu sama orang di sana, kita membahas puisi langsung gitu. Jadi saya misalnya dengan Wayan Jeki Sunarta udah sepanjang membahas ini itu gitu sama. Nah, langsung jadi gitu, jadi apanya. Kemudian Umbu juga, ruang Umbu itu juga memacu kita untuk terus ini. Misalnya setiap minggu dia misalnya bikin tematik itu dulu ya.
Misalnya edisi ulang tahun Bangli gitu. Nah, itu ada mulailah bikin puisi yang tentang Kintamani gitu, tentang Jero Bali gitu kan. Edisi Singaraja Buleleng gitu. Nah, kita mulai menggarap apa tema itu. Jadi tematik yang ditelurkan Ombu setiap minggu itu memancing kita untuk ini. Nah, acara-acara gitu juga begitu. Kebetulan di Bali kan antara sastra kemudian galeri-galeri seni rupa kan itu kan tidak ada batas ya. Jadi di Dewi Ante misalnya di galeri dia ada acara, siapapun yang datang bisa di sana ngumpul juga. Kita masih diundang ke sastra dan kita juga bisa ikut itu namanya. Nah, saya kira kebahagiaan itu saya dapatkan ketika berada di Bali itu. Ya, jadi saya di Bali itu kan 94 ya, 94 awal itu. Kemudian ada keinginan untuk studi juga setelah di Bali. Saya bergaul juga dengan kawan-kawan di Fakultas Sastra Udayana terutama. Mereka punya sanggar perwacaraka gitu ya. Si Wayan Jeki Sunarta itu ininya. Bersentuh lah banyak dengan kawan itu. Menarik juga kalau ada studi perlu studi gitu. Nah, cuma kalau di Bali studi saya belum kebayang juga karena niat awal itu memang ke Bali kan bukan itu gitu. Nah, kemudian ngomong-ngomong sama Umbu, kalau Dal mau kuliah ke Jogja aja sudah. Soalnya pilihan kampus kan bisa beragam. Kemudian biaya hidup mungkin tidak setinggi di Bali gitu. Nah, jadi Umbu merekomendasi itu. Dia juga nanti saya kasih nama-nama ini katanya. Saya kasih nama-nama orang-orang yang bisa dihubungi gitu. Nah, itu kan kalau dari perspektif pintu belakang juga pintu belakang itu kan. Tidak main belakang lah itu karena ada ini. Nah, tapi juga kan saya memaknai pintu belakang masuk ke Jogja itu kan saya tidak dari kampung, saya tidak langsung menuju ke sini. Kalau umumnya kawan-kawan yang datang ke sini karena memang tujuannya ke Jogja, terutama untuk kuliah gitu kan. Baru setelah kuliah nanti ada yang kembali atau mungkin menetap di sini gitu. Atau juga mungkin 1-2 bukan untuk studi tapi mungkin tertarik dengan kreativitas Jogja kemudian datang ke Jogja. Tapi kan langsung dari satu wilayah dia langsung ke ini gitu. Nah, pemaknaan saya yang pernah saya tulis di proses kreatif di buku Terbitkan Balai Bahasa dulu, Balai Bahasa Jogja. Itu juga pemaknaan semacam itu gitu. Nah, ini gimana masuk ke Jogja tidak langsung dari wilayah asal. Itu menurut saya juga memberi nuansa yang berbeda gitu. Kalau saya membayangkan ketika dulu langsung dari kampung ke Jogja, pertama mungkin orientasinya paling studi pertama gitu. Baru yang kedua nanti nyenimannya gitu kan. Nah, itu kan memberi ketika saya ke Bali 94 itu justru sebaliknya studi ini belakangan muncul itu. Awalnya saya tidak kepikir mau bayang kuliah lagi gitu. Kemudian juga mungkin suasananya mungkin juga akan ini. Ketika saya di Bali karena dituntun oleh cerita-cerita bagaimana proses kreatif itu kan itu yang kebayang. Tapi kalau saya mungkin langsung dari Padang pada itu ke Jogja, mungkin suasana Jogja adaptif mungkin sama-sama ada adaptif. Tapi Jogja ini kan relatif punya sejarah panjang dalam wilayah dunia komunitas sejak lama. Nah, mungkin kalau saya langsung dulu ke Jogja, nuansa yang saya dapatkan mungkin relatif pengalaman Jogja yang sudah menjadi umum itu karena dia punya sejarah yang panjang. Sementara ketika saya di Bali, suasananya di Bali kan memang jauh sebelumnya sudah ada komunitas. Tapi puncak kebergairannya kan periode ketika Umbu mulai membuka, mengasuh ruang Bali Pos itu gitu. Terutama gitu kan jadi ini. Sehingga saya bisa mensyukuri setidaknya kepada diri sendiri. Momen saya ke Bali itu tuh momen ketika
sastra di Bali itu berkembang seperti ke puncak kebergairahannya itu mungkin sama seperti di Jogja di zaman PSK, minimal begitu bandingannya. Nah, jadi itu efek dari bagaimana datang ke satu wilayah itu, saya memaknai memberi nuansa, memberi aksentuasi yang berbeda itu. Sehingga ketika saya di Bali dengan perkembangan yang mungkin aktivitas dan sejarah komunitasnya mungkin belum sepanjang Jogja, saya mendapat sesuatu yang lebih khas gitu, yang lebih khas. Jadi ketika sampai di Jogja, saya yang pertama seperti yang direkomendasikan Umbu berapa nama tadi, saya kan seperti lewat tinggal ngetuk pintu belakang rumahnya kadang mungkin udah merasa gitu. Dan memang saya merasakan itu pertama. Saya tidak merasa sebagai orang asing ketika bertemu dengan beberapa orang yang namanya jauh-jauh hari sudah saya kenal gitu. Nama sudah saya kenal. Kemudian Umbu juga beberapa kali bercerita tentang itu dan saya langsung ketemu dengan suasana itu. Nah, ketika beraktivitas sastra di Jogja itu juga tidak terlalu tidak seperti memulai dari awal lagi gitu. Saya sudah melanjutkan karena misalnya publikasi cerpen atau puisi misalnya waktu saya masih di Bali pun saya sering ngirim juga ke sini. Cuma kan saya persoalan dimuat tidak tahu, tapi saya udah, jadi ketika sampai sini saya melanjutkan aja itu lagi gitu gitu ya, wilayah-wilayah gitu. Jadi ada bukan hanya sekedar istilah menurut saya itu pintu belakang Jogja itu gitu. Nah, kemudian saya juga mengembangkan di wilayah-wilayah pintu belakang yang saya masuk ini kan juga bagaimana proses kreatif di Jogja ini kan meskipun secara umum disebut Candrakawadi Muka, tapi kalau diurai lebih lanjut kan sebenarnya ketika saya masuk itu banyak variasinya juga gitu. Misalnya zaman dulu media nasional misalnya, yang disebut media nasional koran-koran Jakarta lah misalnya, itu kan untuk publikasi itu kan memang koran cetak. Itu kan di Jakarta itu ada penulis-penulis yang memang seperti siap bertempur dengan wilayah itu. Termasuk yang di koran Jogja sendiri itu, termasuk Semarang Jawa Tengah lah ya, kawasan di daerah sekitarnya. Itu juga ada yang siap. Tapi ada juga komunitas yang tidak peduli dengan publikasi cetak itu. Tidak peduli dengan publikasi cetak itu, mereka terus menulis gitu. Terus menulis, paling nanti dibacakan di acara panggung atau kalau ada acara-acara bikin antologi bersama. Ada juga komunitas ya seperti AKY itu ya, itu sudah mulai ketemu udah berapa. Itu kan relatif profesional kayaknya, karena udah punya ruang, mereka punya anggota yang rapat kerja, itu sudah rapat kerja gitu, mereka kan ada itu. Nah, saya melihat kemudian Jogja ini sebenarnya punya komunitasnya itu mata faset itu, jadi tidak tunggal ya. Yang selama ini mungkin orang lihat begitu bicara sastra Jogja, maka akan terpaku ke satu titik, misalnya di Malioboro dengan PSK-nya misalnya. Nah, padahal udah pasca itu udah menyebar ke kampus-kampus ya, ke komunitas-komunitas, ke kantong-kantong, dan dengan kecenderungannya masing-masing. Nah, cuma menariknya di Jogja saya melihat itu meskipun berbeda-beda gitu, tapi ada isyarat seperti tahu sama tahu gitu. Tidak ada saling ini misalnya, tidak ada saling ngejek, saling apa gitulah yang ini. Bahkan kalau ada acara bersama bisa hadir gitu. Nah, itu saya temukan gitu. Yang di dalam pengalaman saya berikutnya ketika berjalan ke beberapa daerah, itu bukan persoalan sederhana juga. Bagaimana masing-masing punya kreativitas, tapi bisa juga bertemu dalam satu agenda bersama gitu. Nah, kan itu perlu gitu. Nah, saya mendapatkan suasana itu di Jogja sehingga juga tidak canggung gitu. Nah, jadi kalau dalam konteks kreativitas semacam itu, pintu keluar saya, pintu masuk saya ke Bali, kemudian pintu belakang itu, ya bisa dikatakan seperti mulus-mulus saja gitu. Nah, tapi kalau pertarungan personal
Nah kan siapa tahu gitu, itu kan lebih ke dalam saya coba ini. Nah itulah yang kemudian bagaimana saya memandang konsepsi misalnya melihat kampung dari jauh itu ternyata jadi jarak yang mendekatkan gitu. Saya juga bisa menulis kampung relatif menjadi lebih jernih itu justru setelah berjarak dengan dia. Setelah saya di Bali, setelah saya di Jogja. Kemudian saya juga mendapatkan tradisi sparring partner itu juga semacam diskusi langsung ke karya secara personal itu. Jadi tidak menunggu dulu diskusi tanggal sekian kita ngumpul berbahas, tidak itu dulu. Datang tiba tempel karya atau lihat ini udah mulai di ini. Nah, itu spontanitas itu juga terus juga otentisitas kita mempertahankan pendapat itu bahwa puisi ini ya itu juga jadi satu paket gitu ya. Nah itu juga di Jogja yang saya sebut sebagai konsep silaturahmi itu memang saya merasa di Jogja kan bisa dikatakan 24 jam ya sesama rumah seniman ini. Jadi bisa saya mengetuk jam berapapun itu udah kenal udah gitu. Tidak perlu lagi password udah ini udah tinggal ngetuk gitu. Itu memang terasa sekali ketika saya datang ke Jogja. Ya di Jogja ini kan arus ulang alik manusianya kan sangat tinggi ya. Jadi kemudian masuk angkatan 1 tahun itu masuk mahasiswa baru dengan ini, kemudian melepasnya begitu banyak itu. Nah itu kan kalau kita lihat selintas kan kemungkinan regenerasi akan sangat mungkin di dunia sastra gitu. Iya mungkin, sangat mungkin gitu. Tapi kan problemnya karena pertukaran, karena hubungan mereka nanti di bangku-bangku studi kan selesai itu kan mereka harus keluar itu. Jadi justru sebaliknya regenerasinya rapuh gitu. Apalagi kalau memang mengandalkan kampus, tapi memang kampus kan notabene yang banyak menyumbang tenaga-tenaga muda yang untuk mulai berkarya itu gitu. Nah itu salah satu mungkin persoalan juga di Jogja. Ini persoalannya bisa kita tarik tataran yang positif, bisa juga ke tataran yang negatif itu untuk ininya, untuk misalnya dalam hal regenerasi. Nah, tapi ada juga efek Jogja dengan iklim keseniannya yang mungkin nyaman bagi sebagian orang. Itu kemungkinan untuk menetap. Jadi selesai studi pun mereka tidak keluar dan jumlahnya saya kira cukup banyak. Saya salah satunya gitu. Disadari atau tidak itu ya udah tinggal aja di Jogja dan terus berkarya, udah merasa nyaman dan kemudian banyak yang memang ya menetap, mungkin yang yang bangun rumah, yang nyari tanah segala macam gitu. Itu cukup banyak gitu. Problem yang memilih begitu ya, saya salah satunya. Dan kemudian setelah saya menikah juga tidak ada tuntutan untuk pindah kota gitu. Kan orang-orang yang keluar itu kan juga ada yang langsung pulang ke daerahnya masing-masing, tapi ada juga yang pindah wilayah loh. Misalnya dari Jogja, dia misalnya dari Riau tiba-tiba pindah, tidak langsung pulang ke Riau, pulihnya ke Balikpapan. Itu juga ada silang budaya gitu, secara geografis gitu. Nah saya kebetulan tidak punya tuntutan dari keluarga istri sendiri juga tidak punya tuntutan. Nah, saya tidak tahu kalau karena istri dari Bali, kalau ada tuntutan harus pulang ke Bali kan, waktu kan juga pulang ke Bali gitu jadinya. Nah, tapi tidak ada tuntutan, ditambah lagi saya juga merasa nyaman di Jogja. Kemudian juga relasi-relasi yang sebelum menikah itu juga sudah terhubung dengan baik. Ya udah saya memutuskan tinggal di Jogja. Meskipun itu tidak dengan cara ini ya, satu penegasan atau proklamasi. Udah kita pilih tinggal aja di Jogja. Itu seperti mengalir aja gitu. Seperti mengalir aja. Jadi saya coba di Jogja ya seperti ya warga-warga yang lain lah, karena Jogja ini satu pihak kita merasa sebagai seniman atau sastrawan, tapi di pihak lain yang sama proses masuk dengan seniman itu juga banyak yang mereka kuliah di Jogja, kemudian tiba diterima bekerja di alma maternya misalnya, atau di kantor mana, atau di perusahaan atau mendirikan usaha sendiri. Itu juga banyak, tidak hanya di bidang sastra gitu.
Nah, jadi pengalaman untuk memutuskan tinggal di Jogja atau sebaliknya untuk keluar ke Jogja itu hampir semua profesi mengalami, bukan hanya keistimewaan bagi sastrawan gitu apanya ya. Nah, saya melihat antara yang bertahan dan yang keluar itu punya problem juga masing-masing. Bagi yang bertahan karena ini menyangkut dunia kreativitas, kalau dunia bidang-bidang yang lain mungkin yang bekerja di kantoran misalnya, karena memang itu wilayah kerja mereka mungkin dah lebih ini. Orang mungkin yang yang pengusaha misalnya kan itu memang udah fokusnya di situ. Nah, kalau seorang seniman atau sastrawan dengan cara menetap itu kadang-kadang juga membuat dia tidak betah juga kan. Karena kan ada keinginan untuk tingkatan mobilitas itu juga ada itu tuntutan itu. Nah, setidaknya bagi saya kalau itu. Nah, sementara bagi yang keluar yang misalnya kembali ke kampung, dia melakukan satu pekerjaan sesuai dengan bidangnya di kampung itu, sepanjang dia masih punya persentuhan yang kreativitas, pasti merindukan Jogja. Apakah kita tidak hanya persoalannya romantik ya, apakah memang esensial itu persoalan belakangan, tapi ada keinginan itu. Sementara kita yang di dalam ini yang itu ingin keluar gitu. Meskipun mungkin sesaat atau bikin jarak itu. Nah, setidaknya bagi saya itu terasa, dan pernah satu puncak-puncak itu, wah dekat di Jogja rasanya ada pengen menetap di satu tempat lagi yang ini gitu. Ada keinginan semacam itu gitu. Karena kok merasa ini makin kecil rasanya Jogja ini gitu. Apa yang saya sebut silaturahmi itu lama-lama juga makin tidak berjalan gitu. Karena kita juga udah keluar rumah juga udah semakin ini gitu. Jadi pertarungan yang bertahan di Jogja ini justru bagaimana menghadapi Jogja yang tidak romantik lagi gitu. Sementara orang luar yang memandang bagaimana Jogja itu enak itu kan dengan modal dia sebetul romantik gitu. Jadi bagi kami yang tinggal di dalam ini di Jogja ini butuh strategi juga untuk bertahan gitu, supaya kreativitas tetap terjaga, kemudian ekologi kejogjaan itu juga tidak lepas gitu. Nah, tidak seperti juga mungkin dibayang oleh kawan-kawan yang sudah keluar, mungkin akan selalu menghirup hal yang romantik dari Jogja misalnya atau spiritnya gitu. Itu juga tidak seperti itu, karena ada juga masa-masa jenuh, ada situasi yang vakum gitu ya. Nah, karena itu saya coba melakukan menghidupkan upaya-upaya itu gitu. Karena apalagi banyak yang berubah ya, dan banyak juga yang hilang. Tadi saya menceritakan bagaimana situasi ketika saya berada dulu di Purna Budaya, kemudian juga termasuk di shopping center, toko buku itu jauh sekali berbeda dengan sekarang. Kalau dulu rasanya masuk ke toko buku itu yang di shopping center di belakang benteng itu kan tempatnya sederhana, cuma diseng-seng gitu itu. Ada 1-2 pohon waru gitu tumbuh gitu. Itu memberi suasana yang lain. Dan ketika kita bertanya cari buku gitu ya, masing-masing stand itu punya khasnya masing-masing itu. Jadi tidak seragam itu bukunya. Ada yang buku tua-tua sekali ada di sini, ada yang buku yang sedang, ada yang buku Hotu, ada yang buku babon itu ada itu dengan harga-harga yang gitu. Nah, itu terasa sekali suasana itu. Bagaimana cara mendatanginya harus dengan naik bis kota jalur sekian itu ya. Nah, itu kan kadang sambil jalan itu kita kan tidak hanya sekali jalan karena naik bis supaya hemat, nanti terus sekalian misalnya ke shopping center itu udah bawa amplop itu untuk karya-karya langsung ke kantor pos, jalan kan masuk mengirimkan karya ke pos itu. Nah, begitu juga mungkin kalau nanti dimuat sekalian ngambil honor di KR gitu misalnya kan, terlibat main kayak ini gitu. Itu ada itu memang sudah saya rasa hilang ya. Nah, apalagi saya tidak tahu kebijakan pariwisata Jogja atau masalah tata ruang kekotaan, cara menatanya yang saya kira agak kebablasan juga gitu.
Misalnya dulu kita punya impian di Malioboro itu memang sebagai kawasan yang tertib, tapi tertib dalam pengertian tidak menghilangkan rohnya gitu ya. Salah satu rohnya itu ya kan memang pedagang-pedagang kaki lima itu misalnya gitu kan. Nah, apa yang mengganggu mungkin parkir yang tidak tertib kayak begitu gitu modelnya ya. Nah, tapi sekarang kemudian kan diangkut semua ternyata keluar, yang road dan apa itu juga diangkut. Sehingga ketika jalan ke Jogja ke Malioboro itu ya kita semacam destinasi yang seperti bisa ditemukan di kota-kota lain juga sebenarnya gitu. Karena ada yang selama ini mengisi etalase-etalasenya atau pinggir-pinggir jalan itu udah ini. Bahkan saya dengar juga kayak ngamen pakai angklung itu juga dilarang. Itu banyak sekali. Nah, padahal itu kan tidak jadi semalam itu mereka melakukan itu kan. Mau upaya transformasi bagaimana mereka tumbuh, kemudian kesepakatan dengan yang pemilik toko-toko, bagaimana cara mereka membagi lapak segala macam itu kan tidak satu yang serta merta apa. Nah, ketika mereka dipindahkan di satu lokasi dan bahkan itu mungkin tradisi-tradisi yang ada di mereka bangun selama ini bergeser, hilang gitu. Nah, itu yang terus. Itu juga kelitian juga gitu. Kelitian itu kan orang datang itu kan bukan hanya serta-merta mencari barang. Kadang ya cuma ingin ketemu, ingin terus ingin lihat-lihat saja gitu kan. Itu kan semacam ruang katarsis juga bagi penghuni kota itu. Nah, ketika ia dipindahkan ke satu tempat misalnya yang memang prosedurnya seperti orang betul mencari barang, upaya tamasyanya tidak ada lagi gitu. Nah, itu yang saya coba merefleksikan di Jogja, kenapa kok aneh-aneh ya peristiwanya, kelitih lah yang gitu-gitu ya. Ada perkalian supporter segala macam orang-orangnya. Saya kira ruang-ruang itu juga ini sudah tidak ada, termasuk event-event yang mengakomodasi anak muda. Sekarang kan udah mulai redup ya. Saya kira mungkin musik-musik cadas yang mengakomodasi anak muda dulu mungkin marak, sekarang kan juga tidak, seolah-olah dengan ada fasilitas gadget itu orang merasa anak muda udah punya ruang bersama, padahal kan di ruang itu kan juga mereka ada kultesa juga ketika mereka mungkin udah bosan yang itu akhirnya bikin hal-hal di luar yang ini. Nah, itu yang saya kira hilang di Jogja. Nah, untuk di dalam dunia kepenulisan yang menjadi korban dalam tanda petik dalam situasi itu bukan hanya orang-orang yang yang betul-betul secara harfiah menjadi korban keliti, yaitu kemudian menjadi korban penggusuran gitu. Seperti saya atau kawan seniman ini juga menjadi korban dari itu karena energi kreatif, kemudian spirit yang ada sebelumnya, kalaupun tidak terputus, ya mungkin harus diolah kembali gitu. Itu perjuangan tersendiri bagi kami yang bertahan di Jogja ini. Sesekali ada godaan untuk coba mau menengok keluar gitu itu. Tapi itu hal yang wajar saja saya kira. Nah, tapi dengan di atas semua itu, saya kira sampai saat ini Jogja masih memberikan satu ini ya, nuansa dunia seni itu masih bisa dipegang gitu, Jadi kalau dibandingkan, karena kan perubahan-perubahan yang terjadi saya ceritakan tadi di Jogja kan bukan hanya milik Jogja sebenarnya. Di kota lain kan juga terjadi perubahan itu, percepatan itu. Nah, di antara percepatan itu mungkin Jogja masih menyisakan ruang-ruang tentu juga dengan pola-pola dan manajemen yang berbeda. Misalnya kayak pameran lukisan, kalau dulu mungkin di galeri-galeri yang relatif sederhana. Kalau sekarang galerinya sudah banyak yang tumbuh gitu ya. Ada event-event yang kayak yang di JNM segala macam itu yang di seni rupa misalnya. Itu juga sudah lebih ini. Itu perbedaan perubahan kota itu khususnya di Jogja saya satu keniscayaan. Tapi di dalam dunia kepenulisan itu juga harus dilakukan satu penyesuaian ya supaya gairah kepenulisan tadi itu tidak putus gitu.
Nah, karena itu misalnya saya juga tidak hanya berkutat lagi semata-mata dengan teks-teks estetik sastra dengan genrenya itu. Saya juga mulai melihat bahwa persoalan-persoalan sosial di sekitar itu juga bisa dituliskan lewat artikel atau esai gitu ya, yang tidak lagi perantara metafor dengan perantara unsur intrinsik sastra gitu, tapi juga ada saatnya untuk berbicara langsung menulis. Nah, itu saya coba seling-selingi gitu di proses kreatif sastra dengan proses kreatif yang tulisan-tulisan yang lebih praktis sifatnya gitu. Saya juga merasa beruntung dari posisi Jogja yang strategis dalam hubungan akses ke berbagai tempat gitu ya. Itu juga saya kira menjadi modal yang bagus juga. Karena kadang-kadang kan di wilayah seorang bermukim jauh dari mungkin dengan wilayah-wilayah yang aktif dengan dunia keseniannya, itu kan juga memberi pengaruh untuk orang untuk melakukan mobilitasnya gitu. Nah, itu ada efek itu di Jogja gitu. Nah, saya juga beruntung kebetulan karena punya modal juga waktu di Bali dengan kawan-kawan berhubungan dengan komunitas, di Padang juga sebelumnya juga, kemudian selama di Jogja awal saya juga berkomunitas. Nah, komunitas itu kan tumbuh di berbagai daerah di Indonesia gitu. Di setiap kota kantong-kantong budaya itu tumbuh. Nah, itu kita berinteraksi, bertukar pikiran. Tapi kan juga sering mereka mengadakan kegiatan gitu. Nah, di kegiatan bisa kadang-kadang mereka yang ke sini ya, kita undang maupun mereka sendiri mungkin pas ke sini ada diskusi bukunya atau apa gitu, itu bisa. Tapi juga sebaliknya, saya sering diundang di komunitas untuk berbagai kegiatan sastra, bisa workshop, bisa penjurian gitu. Karena dulu penjurian kan tidak lewat ini ya, itu kan langsung dikirim print out-nya gitu, kemudian langsung ke tempat mengumumkan misalnya. Terus ada di seminar ya, kemudian banyaklah kegiatan-kegiatan sastra yang mengundang saya. Jadi kalau itu sebagai semacam pintu untuk strategi juga untuk membuat situasi di Jogja tidak mandek gitu. Di keluar itu juga semacam jendela-jendela yang lebih membuka pikiran lah, karena di sana bukan hanya bertemu dan bertukar pikiran dengan pelaku-pelaku kesenian di situ, tapi juga saya bisa melihat atau berinteraksi dengan masyarakatnya secara umum, alamnya, kemudian juga mendengar persoalan-persoalan yang lokal di situ gitu. Itu membuat gairah menulis itu ada gitu. Ada. Nah, tapi kan hasilnya tidak bisa saya rumuskan bahwa ini harus jadi puisi, ini harus jadi cerpen gitu. Itu tidak bisa, karena kan perjalanan itu sendiri kan tidak dengan silabus yang harus apa itu. Itu mungkin kalau beda dengan mungkin penelitian di suatu daerah gitu ya. Ini sebuah pertemuan itu pada hakikatnya ke satu rangsangan dari kreativitas, baik yang mungkin selama ini memang sedang dikelisahkan atau memang ketika berada di situ dia muncul secara spontan itu sangat mungkin gitu. Jadi adukan masalah nostalgia, masalah bertemu dengan kawan-kawan profesi, kemudian upaya bicara dengan persoalan yang ada di situ, itu kan semacam candu tersendiri itu ya, untuk kalau udah ngumpul apalagi ya apalah ada romantika gitu. Nah, itu rangsangan itu pasti akan membawa efek ketika pulang gitu. Ketika pulang kita ada punya itu di jalan pun sebenarnya sudah dihamili oleh berbagai gagasan, oleh berbagai ini pasti. Nah, tapi kan kita tidak bisa serta-merta apa itu, pasti butuh waktu. Nah, makanya saya banyak mencipta puisi-puisi sebenarnya, saya saja perjalanan misalnya gitu ya, baik tentang satu tempat di satu daerah, destinasi misalnya, misalnya Rawa Aupa di Sulawesi Tenggara, ada Moramo misalnya,
atau di Abunaken di Sulawesi Utara gitu, atau Loksado atau makam-makam keramat yang ada di situ misalnya, itu kan banyak sih. Nah kalau dilihat tanggal penciptaannya kadang berjarak, misalnya tahun 2014 ya misalnya di Banjarmasin secara ke makam sekumpul misalnya, tapi itu baru lahir misalnya di Jogja mungkin 2015 atau 2017 itu. Makanya catatan kaki sejak perjalanan saya kan misalnya double tempatnya gitu. Nah karena memang tidak bisa langsung mencipta ya, tapi rangsangannya sudah ada di wilayah-wilayah yang didatangi itu gitu. Nah tapi kan juga banyak bahan yang tidak bisa juga harus semuanya menjadi karya sastra gitu kan. Ada juga bahan yang mungkin dari segi perspektifnya, dari segi gayanya itu kan harus disampaikan dengan genre yang lain. Nah, makanya saya juga memilih catatan perjalanan misalnya. Catatan perjalanan itu lebih praktis menceritakan apa-apa yang kita temukan gitu. Bukan hanya persoalan keindahan atau panorama sebuah tempat, tapi juga siapa dan mengapa di balik panorama itu gitu. Nah itu banyak yang saya tulis ya. Nah kebetulan waktu media cetak masih eksis, itu kayak di koran Tempo, Suara Merdeka, apa itu kan ada rubrik catatan perjalanan. Ada satu periode juga catatan perjalanan cukup ini ya, baik buku-buku tentang perjalanan maupun ini. Nah, saya banyak melepas ke situ gitu. Dengan foto-foto bisa dikatakan foto amatir, tapi untuk standar bisa masih masuk lah, karena kita memang digugah oleh satu dorongan untuk mendokumentasikan perjalanan itu. Karena foto-foto yang dokumentasikan itu nanti juga bagi saya sendiri berguna juga untuk meretas satu kebuntuan. Jadi ada saatnya buntu, baik sedang menulis wilayah tertentu misalnya seperti Banjarmasin atau Riau gitu, buntu menulis tentang itu, ataupun buntu dalam arti yang lebih luas lagi. Dengan muka-muka foto dokumentasi sangat bantu loh. Ya, membantu ada satu tautan, ada satu gairah lagi muncul itu. Nah itu juga satu upaya untuk membangun strategi itu gitu. Nah itu yang saya coba saya olah. Nah lebih dari itu di kunjungan-kunjungan saya ke cukup banyak lah wilayah di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan kantong-kantong budaya itu, saya menemukan saudara lain di luar 3 wilayah tadi, di Padang, Bali, sama di Jogja gitu. Jadi kalau Jogja hampir kampung kedua, saya juga punya kampung ketiga, keempat dan mana-mana gitu. Nah itu juga bagi saya sendiri cukup nyaman ya untuk melakukan satu transformasi, baik dengan melihat mengkombinasikan persoalan satu daerah dengan daerah yang lain, atau membuat cerpen yang bermuatan lokalitas, tidak hanya lokalitas di daerah asal saya gitu, tapi juga saya menulis lokalitas Bugis, lokalitas Mataram misalnya, Bali, Lombok. Itu juga memperkaya obsesi saya selama ini tentang lokalitas di dalam sastra gitu. Jadi saya bisa bersentuhan dengan wilayah-wilayah yang berbeda dengan lokalitas baik tempat saya tinggal sekarang di Jogja ataupun daerah asal saya di Padang sana gitu. Nah saya kira itu menarik, dan kemudian saya juga termasuk ini untuk wilayah-wilayah berjalan keluar itu ada ini juga, kadang-kadang juga bisa dikatakan kurang perhitungan, tapi juga memang begitulah. Misalnya saya diundang di acara di Kendari misalnya, itu saya kadang mikirnya udah mumpun di Sulawesi, ini harus ke Manado gitu, Manado ini harus ke Palu gitu. Seolah itu dari sini ke Solo aja gitu, dari Jogja ke Solo gitu. Nah saya pernah dan berapa kali sering begitu gitu. Kenapa? Ketika saya misalnya terbang dari Kendari ke Manado, istri Ida bilang, oh itu tahu jaraknya dari sama dengan Lampung ke Jambi sana itu kemana gitu Pak. Tapi karena ya wilayah-wilayah perjalanan itu kadang seperti itulah, karena kita bertemu dengan orang-orang yang memang tidak perlu lagi prosedural untuk memperkenalkan diri gitulah. Nah, jadi udah enak saja, ada langsung masuk ke wilayah-wilayah apa yang mau dibicarakan, apa yang digelisahkan gitu. Nah saya kira itu memberi amunisi yang cukup ketika kita pulang gitu. Oke, sekarang saya banyak sekali ke puisi-puisi tentang perjalanan, masuk catatan perjalanan.
saya belum menerbitkan ya puisi-puisi perjalanan, catatan perjalanan segala macam itu, atau pandangan-pandangan artikel-artikel tentang wilayah-wilayah yang pernah saya kunjungi gitu. Itu belum, tapi dalam bentuk manuskrip semua sudah saya siapkan. Iya ada, saya misalnya kalau menyiapkan setidaknya sekarang catatan perjalanan itu ada 3 manuskrip ya. Ada manuskrip yang relatif panjang itu, yang hubungannya dengan wilayah-wilayah yang cukup dikenal lah di dunia ini pariwisata begitu. Kemudian ada juga yang pendek-pendek macam di Surah Merdeka gitu kan, pendek-pendek. Nah itu ada manuskrip Jejak Lintasan. Kemudian ada Ciumlah Bumi yang menerbitkan Sayangmu gitu. Itu saya siapkan. Itu dari Baris Sajak Umbu itu. Subagio Astoroyo juga pakai itu. Saya minjam itu Ciumlah Bumi yang menerbitkan Sayangmu. Ya tanpa puisi-puisi perjalanan juga. Saya juga menyiapkan itu Barus Jejak Lintasan. Nah itu puisi-puisi perjalanan memang. Seperti Acep kan juga pernah ya bikin puisi-puisi tentang perjalanan gitu. Nah saya menyiap itu dari beberapa wilayah saya di Indonesia gitu. Kalau yang cerpen masih lebih banyak lagi manuskripnya sebenarnya. Ada salah satu kelanjutan dari cerita-cerita kecil, kota-kota kecil ini kan ada tema-tema kecil ya. Kemudian nanti ada juga tokoh-tokoh kecil itu. Nah itu ada juga. Masuk juga misalnya yang cerpen panjang yang agak relatif sulit di media gitu ya. Seperti yang di Horizon Cerobong Tua atau Sementara itu ada 1 manuskrip juga itu yang cerpen panjang itu. Ada novel juga, ada beberapa novel. Terus yang esai ya, kumpulan esai, baik yang ada esai pendek ada tersendiri, kemudian ada yang lebih kajian itu juga ada sastra. Ya, saya kira persoalan sekarang kan bukan persoalan apa ya. Kalau bagi saya ya bukan persoalan menyiapkan tulisan sekarang, tapi mempublikasikan dan mensosialisasikan tulisan ini. Kan wilayah apa kita sekarang kan ada perubahan yang sangat signifikan ya, ada transisi dari dunia cetak yang sudah berjalan relatif rigid itu tiba-tiba dibombardir oleh dunia online gitu ya. Itu juga berpengaruh ke pola baca ya. Ketika manuskrip berhadapan dengan itu, saya kira dia tidak bisa serta-merta masuk ke wilayah itu. Manuskrip hubungannya nanti dengan cetak gitu, wilayah-wilayah itu. Nah itu saya kira juga problem. Misalnya dalam menulis lah, kalau dulu saya bilang media-media masa Jakarta dengan honor yang cukup bagus itu masih menjadikan wilayah catatan perjalanan misalnya. Sekarang itu sudah tidak ada. Esai-esai di koran sekarang sudah tidak bisa lagi lebih dari 500 kata gitu ya. Kalau lebih dari 500 karakter gitu. Kalau lebih dari itu 5.000 karakter. Kalau lebih dari itu udah ini. Persoalan menulis kadang-kadang saya rasakan sekarang itu bukan persoalan menulisnya, tapi persoalan mengeditnya. Wah, udah bikin sekian tiba-tiba wah ini kelewatan apa, mengedit itu jauh lebih lama daripada menulisnya gitu. Dulu kan saya bayangkan setelah media cetak dianggap kan masih terbatas koran-koran. Orang seperti membayangkan lagi zaman majalah atau jurnal ya yang lebih bisa memuat lebih panjang lagi. Nah, saya membayangkan media online ini itu akan memberi kembali ke zaman majalah, tidak terbatas itu karena kan space-nya kan bisa ini gitu. Nah, tapi dari segi space memang bisa panjang itu. Tapi dari konsumsi pembacanya kan udah berbeda. Justru pembaca semakin singkat itu semakin bisa. Kalau panjang tidak ada yang baca dia apa gitu. Nah gitu juga media-media online kan mengikuti juga hal itu. Nah kemudian juga secara teknis media-media online kan juga masih belum bisa menghidupi diri dengan dengan stabil gitu ya. Karena iklan yang kita bayangkan akan lebih banyak di media di media online itu juga belum. Bahkan ada media online yang iklannya cukup banyak, belakangan malah tidak ngasih honor tulisan kok, honor cerpennya misalnya gitu. Itu kan ironi. Nah, ada beberapa media-media online diterbitkan oleh komunitas, tapi itu juga masih sangat terbatas. Nah, yang menarik ada media-media
balai bahasa di beberapa daerah seperti di NTB gitu ya, di Palu, di mana namanya di Riau, di Sulawesi Tenggara, Kendari, itu bekerjasama dengan koran lokal di sana. Kemudian ada ruang sastranya, ada puisi, cerpen, esai gitu, dan honornya standar apalah balai bahasa gitu. Nah itu juga saya kira persoalan umum yang terjadi di wilayah sastra sekarang itu. Pertempuran anak muda dengan ruang publikasi itu kan sekarang ya di ruang online itu yang secara apa namanya ya mungkin bayaran lah atau honorarium itu kan tidak sestabil media-media cetak yang zaman dulu gitu. Nah itu juga menjadi satu ini. Saya kadang-kadang sempat berpikir gini, bagaimana misalnya melalui mungkin pusat bahasa atau mungkin langsung di bawah Depdiknas itu misalnya, mereka bikin sebuah media online yang memang itu tujuannya bukan hanya semata-mata publikasi harian atau mingguan itu, tapi semacam bank naskah dari karya-karya para penulis yang lebih banyak gitu. Jadi mereka memberi honor yang pantas, kemudian tulisan-tulisan di sana itu semacam bank naskah ya, mungkin memang tidak sekarang, mungkin bisa setiap semuanya bisa dikonsumsi secara gitu, harus diatur penayangannya gitu ya. Tapi dia punya di sana itu tabungan naskah yang cukup banyak. Tinggal diverifikasi ini masuk naskah bagian apa, ini tema-tema apa gitu. Tapi yang paling penting dia itu berperan seperti bulog lah kalau di pertanian. Jadi ketika wilayah yang masih pacaklik, mereka seperti memberi semacam subsidi dalam tanda petik, karena tidak bisa juga dikatakan subsidi karena kan mereka bekerja ya, tapi setidaknya begitulah, mereka akan membeli tulisan dengan pantas itu. Tulisan itu nanti beberapa yang terbaik mungkin tetap dipilih ditayangkan, tapi sebagian yang ditayangkan mungkin bisa aja atau mungkin cara mengaturnya gimana, modelnya bisa diakses semua pun tidak apa-apa. Tapi intinya ada semacam bank naskah dan peran lembaga yang membeli naskah itu lebih kira seperti bulog itu yang mencoba menstabilkan Nah saya kira itu langkah awal mungkin bisa ini sampai dunia online ini juga stabil dari segi publikasi, honornya dan segala macam itu.